Manchester United ingin bangkit kembali saat mereka menyambut Brighton yang sedang terbang tinggi di Old Trafford pada hari Sabtu. Brighton dan Manchester United terakhir kali bertemu di Old Trafford pada laga pembuka musim 2022-2023, mengalahkan skuad Erik ten Hag pada laga pertamanya di Theatre of Dreams. Lebih dari setahun kemudian, kekalahan itu tetap menjadi satu-satunya kekalahan Liga Kandang yang diderita ten Hag sejak masa jabatannya dimulai. Dia ingin membalas dendam. Di bawah Mister Gawang, Andre Onana akan menjadi starter dengan harapan meraih clean sheet kedua musim ini, sementara Altay Bayindir akan berada di bangku cadangan. Fullback akan tetap sama seperti saat melawan Arsenal, dengan Aaron Wan-Bissaka di kanan dan Diogo Dalot di kiri. Sergio Reguilon akan kembali duduk di bangku cadangan. Setelah kekhawatiran mengenai Victor Lindelof dan Lisandro Martinez, yang keduanya ditarik saat melawan Arsenal, keduanya fit dan diperkirakan akan tampil sebagai starter. Harry Maguire harus puas mendapat tempat di bangku cadangan. Dengan Sofyan Amrabat yang tidak bisa bermain karena cedera, Ten Hag akan menggunakan trio kepercayaannya Casemiro dan Christian Eriksen, kemudian Bruno Fernandes di depan mereka. Di sayap kiri, Marcus Rashford akan melanjutkan setelah ia mencetak gol pertamanya musim ini melawan Arsenal. Di sisi kanan, absennya Antony dan Jadon Sancho seharusnya memberi tempat bagi Facundo Pellistri. Namun, agaknya Garnacho akan berada di starting awal. Di depan, penyerang Denmark, Rasmus Højlund, melakukan start pertamanya, dengan Martial absen karena cedera. Berbeda dengan Manchester United, Roberto De Zerbi hampir tidak memiliki masalah apapun yang harus diselesaikan menjelang perjalanan ke Old Trafford. Manajer Brighton Hove Albion tidak akan diperkuat dua pemain tim utama pada hari Sabtu. De Zerbi masih tak yakin karena kebugaran Evan Ferguson, lutut, dan Danny Welbeck, ketukan. Namun keduanya harus tersedia, meski cukup fit hanya untuk duduk di bangku cadangan. Jakub Moder dan Julio Enciso juga diragukan bisa pulih pada waktunya. Bart Verbruggen menyalip Jason Stele sebagai kiper pilihan utama jelang jeda internasional. Dan pemain Belanda itu harus tampil di bawah Mister Gawang, dengan Brighton Hove Albion turun dalam formasi 4-2-3-1 di depannya. James Milner tampil mengesankan sebagai bek kanan sejak bergabung dengan Brighton. Pemain veteran Inggris itu kemungkinan akan bergabung dengan Lewis Dunk, Adam Webster, dan Pervis Estupinan di unit pertahanan. Yang terakhir akan memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya di sepertiga akhir lapangan. Sedangkan untuk lini tengah, Billy Gilmour tampil impresif di beberapa laga awal musim ini. Dan pemain internasional Skotlandia itu harus bergabung dengan Pascal Gross dalam poros ganda. Sedangkan Ansu Fati seharusnya tampil sebagai nomor 10, dengan peran bebas kemungkinan akan mengeluarkan yang terbaik dari dirinya. Solly March dan Kaoru Mitoma tampil kejam dari sayap sejauh musim ini. Dan duo ini akan melakukan pendekatan langsung dari sayap pada hari Sabtu. Terakhir, Joao Pedro harus menjadi ujung tombak serangan Brighton, dengan Evan Ferguson muncul dari bangku cadangan di akhir pertandingan. Manchester United sudah 8 kali menjamu Brighton di kompetisi EPL. Hasilnya, United mencaplok 6 kemenangan dan ditahan imbang 1 kali. Kekalahan satu-satunya terjadi di awal musim lalu, menandai start buruk Erik ten Hag. Pada laga ke-9 di Old Trafford, akan dipimpin referee Jarred Gillett dengan asistennya Neil Davis dan Darren Chan. Wasit keempat adalah Simon Hoopel. Sementara wasit VAR, Chris Kavanagh. Dan asistennya, Matthew Wilkes. Dengan kecenderungan kedua tim saat ini, laga diprediksi akan berakhir imbang atau dimenangkan Brighton. Harapan bagi United adalah mereka bisa sangat ganas saat terluka. Tanpa Amrabat, Antony dan Sancho, mungkin justru setan merah menggila, bangkit dan meyakinkan fans bahwa kelas mereka berbeda.
Manchester United ingin Jadon Sancho mengubah performanya dan menjadi bintang di Old Trafford. Klub berharap Jadon Sancho dapat mengatasi perselisihannya baru-baru ini dengan pelatih Erik ten Hag dan menjadi pemain kunci di Old Trafford. Masa depan Sancho tidak pasti setelah Setan Merah menerima tawaran dari klub lain. Pada hari Kamis, klub merilis pernyataan yang mengungkapkan bahwa Sancho akan tetap menjalani program pelatihan pribadi jauh dari tim utama sambil menunggu hasil dari masalah disiplin skuad. Masa depan Sancho ada di tangannya sendiri, dan potensi penjualan ke Al Ettifaq bisa menjadi peringatan bagi sang pemain sayap. Ten Hag mengatakan dia mewarisi budaya buruk di Old Trafford. Dia menolak memberikan rincian lebih lanjut tentang masa depan Jadon Sancho di klub. Namun bos asal Belanda itu mengatakan dia didatangkan ke klub untuk mengubah budaya di Setan Merah. Mantan bos Ajax itu menambahkan dia tidak tahu berapa lama Antony akan absen untuk seleksi. Menurutnya, Antony kecewa, tapi dia baik-baik saja. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, mewaspadai serangan raksasa Eropa, Real Madrid, yang mengintai salah satu pemainnya. Akan sangat sulit bagi para pemain untuk tidak tergoda pindah ke Santiago Bernabeu. Pelatih asal Belanda ini telah melakukan bisnis yang baik dengan Los Blancos baru-baru ini, dengan membeli Rafael Varane dan Casemiro dari mereka. Namun, diragukan dia akan senang jika klub La Liga itu mengincar salah satu bintang masa depannya. Namun, menurut Vicajes, skenario tersebut mungkin terjadi karena Real terus mengawasi perkembangan bintang Argentina, Alejandro Garnacho. Di usianya yang baru 19 tahun, sang pemain telah memberikan pengaruh di Old Trafford, namun mungkin belum bermain sebanyak yang diinginkannya. Dalam 3 pertandingan musim ini, dia bermain lebih dari 1 jam dalam 2 pertandingan, dan hanya 6 menit melawan Arsenal, menurut Hoscoret, sebuah pertandingan di mana dia pikir dia akan mencetak gol penentu kemenangan. Kurangnya menit bermain di lapangan kemungkinan besar disebabkan oleh kegigihan Ten Hag dalam mengatur waktu bermain anak muda tersebut. Lagi pula, seringkali para pemain muda muncul ke permukaan hanya untuk berada di bawah tekanan luar biasa yang seringkali tidak mampu mereka atasi. Memang benar, banyak calon bintang yang menyusut secepat ia bersinar, dan sebagai akibatnya banyak hal-hal besar berikutnya yang menghilang dan relatif tidak dikenal. Tampak jelas bahwa United lebih memilih untuk mendatangkan Garnacho sesuai dengan keinginan mereka. Namun jika Real Madrid memutuskan untuk mengambil langkah lebih cepat dan menawarkan harga yang cukup besar, hal ini mungkin akan sulit bagi klub dan pemain untuk menolak.